Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul 'azim. Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari hak peninggalan kedua orang tua dan karib kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wa hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada siang hari ini ketika azan berkumandang, mendai memberitahukan maksud waktu zuhur, hati kita kembali terpanggil untuk datang dan hadir kembali ke Masjidullah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu zuhur yang insya Allah akan kita laksanakan setelah tausiah pendek ini kita sampaikan. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kebiasaan menunaikan salat fardu berjamaah di masjid ini menjadi kebiasaan kita sepanjang kehidupan, menjadi kebiasaan keluarga, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, menjadi kebiasaan semua kaum muslimin dan muslimat. Karena di antara fenomena yang hari ini terjadi adalah banyak masjid yang sepi dari jemaah. Masjid semakin bertambah banyaknya, bertambah luasnya, bertambah indah, bertambah nyaman, akan tetapi jemaah juga bertambah kurang dari masjid Allah SWT. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang membahas berbagai sisi terkait dengan hukum waris Islam. Pada kajian yang lalu kita menyampaikan tentang apa sebenarnya pentingnya kita memahami dan mengetahui dengan baik hukum waris Islam. Hukum waris Islam itu kata Nabi termasuk bahagian daripada ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah. Sehingga kalau tidak ada lagi orang yang faham fikih waris ini, maka berpotensi menimbulkan berbagai macam sengketa harta peninggalan di kalangan keluarga. Hukum mempelajari fikih waris ini kata Nabi sama dengan mempelajari Quran. Ta'allamu fara'ida kama ta'allamul Quran. Pelajarilah hukum waris itu sebagaimana kamu mempelajari hukum Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bapak dan Ibu, dasar-dasarnya sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang agak teknis sebenarnya. Ketika terjadi peristiwa kematian di antara keluarga kita, dan yang meninggal itu memiliki harta, tentu ketika itulah ilmu fikih waris ini dibutuhkan. Karena
hukum waris itu akan kita laksanakan satu apabila mati si pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan dia memiliki harta dan ahli waris. Mati itu adalah dua. Satu namanya mati hakiki. Mati hakiki itu nampak lewat jasadnya. Kita selenggarakan sebagaimana ketentuan agama. Kita mandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi mati jadi usahawonya. Itu mati hakiki namanya. Ada yang kedua namanya mati hukmi. Mati menurut hukum. Mati hukmi itu adalah orang yang ditetapkan kematiannya berdasarkan putusan hakim. Hal itu bisa terjadi manakala ada seseorang yang sudah tidak diketahui lagi di mana rumahnya. Tidak ada informasi ihwal kehidupannya. Sudah ditunggu sekian lama, dicari sekian lama, tidak ketahuan. Lalu kemudian ada tuntutan untuk membagi harta warisannya, maka keadaan itu bapak dan saudara diajukan dahulu kepada pengadilan agama untuk menetapkan status kematian yang bersangkutan. Nah, kalau sudah ada nanti putusan hakim ya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi secara hukum, karena memang fisiknya tidak ketemu, kedudukan tempat tinggalnya tidak diketahui, maka baru setelah itu bisa harta warisannya dibagi. Itu yang pernah mati si pewaris. Yang kedua ada harta peninggalan. Kalau mati pun si pewaris tapi tidak ada harta, tentu tidak ada negeri lagi. Jadi ada harta warisan. Nah, kenapa harus diatur? Karena harta ini menarik hati semua orang. Harta itu dalam bahasa Arab bapak dan ibu disebut mal. Mala yamilu mailan, secara harfiah maknanya sesuatu yang manusia cenderung kepadanya. Kedudukannya sebagai perhiasan. Nah, dalam suratul Kahfi umpamanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-46 mengatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyus sholihatu khair inda rabbika thawaban wa khair. Nah, jadi apa maknanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Karena dia perhiasan, semua orang tertarik kepadanya. Kalau orang tua itu kan rumusnya pingin bertambah banyak. Itu pingin dan banyak. Kalau dapat tak kurang-kurang, bertambah tapi kurang tak pernah ada kayak itu. Nah, wajar manusia sifatnya seperti itu. Nah, oleh karena semua orang pingin harta itu dan dikhawatirkan hal itu kadang-kala mendorong seseorang untuk menguasai sebanyak-banyaknya, kadang-kala kemudian mengabaikan hak atau keberadaan orang lain yang berkaitan dengan harta itu. Maka di sini diperlukan hukum, diperlukan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan harta peninggalan. Sehingga tidak ada yang terjadi. Maka tetapkan harta. Dalam fikih waris, harta warisan itu disebut dengan tirkah. Tirkah itu bahasa Jawanya adalah harta peninggalan. Mana yang dimaksud harta peninggalan? Satu, totalitas harta pribadi. Kalau disebut harta pribadi, tentu di kandungan dan berserikat. Kalau berserikatnya dua orang, tentu setengah yang merupakan harta pribadi. Kalau berserikatnya 3 orang, tentu sepertiga yang merupakan harta pribadi. Jadi keluarkanlah dari harta berserikat itu berapa yang milik pribadi almarhum atau almarhumah. Kalau harta itu sirkatnya karena hubungan akad perkawinan. Nah, karena dalam fikih Indonesia, kompilasi hukum Islam,
Impres nomor 1 tahun 91 yang dirumuskan oleh para ulama, dan itu yang berlaku untuk kita kalau kita berperkara pengadilan. Maka hukum terapan pengadilan agama itu untuk menyelesaikan soal hukum keluarga ini, termasuk hukum waris, itu adalah kompilasi hukum Islam yang fikih tapi sudah berbahasa Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, dalam KHI itu kita mengenal istilah harta bersama. Harta bersama itu apa? Harta yang diperoleh oleh suami istri sepanjang berlangsungnya perkawinan, mulai saat akad sampai bubarnya perkawinan, baik bubar itu karena perceraian atau berakhir karena kematian. Nah, terhadap harta itu diatur tanpa melihat siapa yang mengusahakannya. Apakah diusahakan suami tanpa terlibat istri, atau diusahakan istri tanpa terlibat suami, atau diusahakan kedua-duanya. Kok harta bersama namanya Ustaz? Bini awak mau di rumah aja menambah berpuri awak siang malam. Kok harta bersama namanya? Ya, pekerjaan atau urusan domestik rumah tangga. Mau di rumah tangga itu yang selera juga ikut serta suami mengelolanya, mengerjakannya, itu kan dikerjakan oleh istri. Maka pekerjaannya mengurus rumah tangga, sementara si suami mengurusin usaha, itu dianggap mengimbangi. Ya, sehingga hasil yang diperoleh oleh suami itu statusnya menjadi harta syirkah dalam rumah tangga atau harta bersama. Nah, kalau statusnya harta itu, maka yang jadi firqah setengah dari harta bersama. Maka totalitas aset bersama dalam kehidupan rumah tangga dibagi dua dulu. 1/2 itu milik mutlak yang hidup lebih lama, dan 1/2 merupakan harta warisan. Nah, yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama itu adalah, perlu diketahui, walaupun nyodapit dalam situasi perkawinan, tapi tidak masuk harta bersama. Harta-harta itu langsung menjadi firqah. Harta apa? 1, harta yang diperoleh oleh para pihak, suami atau istri, dengan jalan waris. Harta warisan dan diterimanya dari keluarga, maka itu langsung menjadi harta warisan lo kalau dia meninggal. Itu harta pribadi. Atau harta yang diperoleh oleh yang bersangkutan, para pihak, suami atau istri, dengan jalur hibah. Hibah itu pemberian lepas. Ya, akadnya sepihak dari yang ingin memberi hibah. Harta yang sudah diberikan hibah, dihibahkan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anak, karena hubungannya dengan waris. Jadi harta yang diperoleh oleh para pihak dengan jalan hibah. Kalau istri yang menerima hibah, maka itu menjadi harta pribadi. Kalau suami yang menerima hibah, maka itu menjadi harta pribadi suami. Kalau yang bersangkutan meninggal, itu langsung menjadi harta warisan. Dan ketiga, harta yang diperoleh melalui hadiah. Hadiah, hibah, waris. Ya, hadiah itu sedekah. Ini dapat hadiah dari seseorang. Apakah dihadiahi karena kesenangan si pemberi, atau dia dapat hadiah karena sebuah prestasi? Ya, itu kan bisa kehendak untuk memberi hadiah itu datang dari si pemberi, atau karena sebuah prestasi, karena prestasinya atlet atau juara MTQ-nya ada bonus, maka bonus itu kalau yang menerima bonus sudah dalam status rumah tangga berkeluarga, maka bonus itu menjadi harta pribadinya dalam bentuk hadiah. Nah, harta-harta itu setengah dari harta bersama. Harta yang bersifat pribadi, baik harta yang diterima dengan jalan waris, harta yang diterima dengan jalan hibah, harta yang diterima dengan jalan hadiah tadi,
itulah yang disebut dengan istilah harta warisan. Itu nanti. Nah, setelah ditetapkan mana yang tergolong dirkah tadi, maka langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu tetapkan siapa ahli waris. Kumpulkan keseluruhan ahli waris, lalu jadi nama nanda terhijab. Walaupun dia ahli waris, tapi keberadaannya lebih rendah, ditutup oleh ahli waris yang lebih dekat, maka dia tak mendapat. Maka supaya jangan tada bergalih, Rasulnya juga mendapat. Tapi kalau terhalang dari yang lain, maka perlu ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris. Dengan prinsip satu, hak laki-laki 2 kali perempuan. Ayat yang kita baca tadi. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Laki-laki punya hak, perempuan punya hak, tapi hak itu berbanding 2 kali lipat laki-laki dibanding perempuan. Nah, rijalu laki-laki, hak laki-laki 2 kali bahagian perempuan. Nah, 2 kali bagian perempuan. Itu hasil menurut saya. 2 kali bagian perempuan. Nah, lalu siapa yang terhijab dan siapa yang menghijab? Nah, insya Allah kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan berikutnya. Ya, karena waktu zuhur kita sudah panjang. Jadi kaji waris seperti ini panjang. Nah, itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.